Gua punya teman yang kurang beradab karena dia sering mencampuri urusan orang lain. Apakah itu soal rumah tangga, privasi, atau bahkan pilihan hidup. Padahal orang lain nggak butuh saran, tapi kekurangan adaban lah yang membuat dia ngomong di saat yang nggak tepat. Dulunya, gua sempat kesel sama orang yang kayak gitu. Sebelum gua nemuin orang yang next level di atasnya. Orang yang gua maksud adalah orang yang toksik tapi milih-milih. Mereka menganggap rendah orang lain dan nyari validasi di setiap keputusannya. Hebatnya lagi, mereka secara sadar memilih orang-orang yang akan dikasih racun, sementara orang yang sederajat dan berpangkat itu dijilat sama nih orang. Sikapnya berbeda jelas dengan orang yang berada di bawahnya. Orang-orang yang lebih rendah itu diremehin, bahkan dicekokin sama pemikiran yang dungu. Gak cuma itu, gue juga punya tetangga yang gak suka ngeliat gue senang. Apapun yang gue kerjain, itu selalu dikepoin dan dikomentarin. Bahkan orang-orang terdekat gue, itu semua dihasut supaya ngejauh dari gue. Awalnya gue gak percaya, sampai ada yang melapor sama gue. Gue pun nanggepin dengan santai. Orang kayak gitu kok dilayani? Toh teman sejati lebih tahu siapa gue daripada omongan tetangga dungu kayak mereka. Akhirnya dia nambah kesel. Bahkan sampai di titik di mana dia nggak mau nyapa gue lagi. Bahkan gue sempat dengar dia nyindir gue. Dia bilang, kalau si Del ini jangan dilawan bro. Lo nggak bakalan mampu ngelawan si Del. Ada ya orang dewasa yang kelakuannya kayak anak-anak. Nah, begitu banyak dari kita yang berusaha mengubah orang-orang kayak gini. Mungkin karena ego pribadi, atau karena dorongan emosi. Ada keinginan yang kuat untuk membalas perlakuan buruk tersebut. Bahkan sampai pada titik nggak bisa ngemaafin lagi. Pikiran kita selalu mengulang kejadian yang sama berulang kali, seperti kaset tape yang serang rusak. Buah dari memori tersebut adalah keinginan untuk mengubah orang lain. Kita merasa dengan mengubah orang lain, maka dunia akan menjadi lebih baik. Benar sih, tapi dibutuhkan banyak tenaga untuk bisa mengubah orang lain. Dan kalaupun mereka berubah, perubahan mereka bersifat sementara, paling cuma sebulan 2 bulan. Habis itu mereka bakalan kembali ke setelan pabrik. Dalam skenario positif, anggap aja dia bisa berubah. Tapi akan selalu kita temukan orang yang harus diubah juga. Stoknya ada di mana-mana. Ini artinya, kita akan kewalahan untuk mengubah orang lain. Padahal energi yang sama bisa kita pakai untuk mengubah diri sendiri. Hebatnya lagi, mengubah diri sendiri itu untung buat diri kita sendiri. Sementara mengubah orang lain, itu untung buat orang lain. Selain mengubah karakter orang lain, kita punya kecenderungan untuk membalas perilaku buruk. Pembalasan tersebut nggak cuma pembalasan yang setara, tetapi juga pembalasan yang lebih buruk. Prinsip mereka adalah, ketika diganggu, maka ganggulah orang tersebut dengan lebih keras. Tentu aja, prinsip tersebut hanya akan merusak diri sendiri. Kasus Ivan Sugianto adalah salah satu contohnya. Di sekolah, anaknya dikatain rambut mirip anjing pudel. Dia marah dan membawa tukang pukul untuk ngelabrak anak-anak tersebut. Hingga akhirnya kasus tersebut viral, dan Ivan ditangkap oleh polisi. Kasus Sandi Permana juga mengajarkan hal yang sama. Dia dibunuh karena dia meludah di depan si pelaku. Dia membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk yang lebih besar. Tentu aja hal tersebut nggak bisa dibenerin. Orang-orang kayak gini punya prinsip terlanjur basah. Ya udah, mandi sekalian. Masalah utamanya adalah orang-orang yang toksik ini nggak tahu kalau mereka salah, karena mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda. Jangankan orang lain, keluarga yang sedarah pun bisa memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ada yang menganggap suatu hal itu penting, dan ada juga yang tidak. Nah, sudah seharusnya kita menyadari situasi ini dan mulai memperhatikan apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita menormalisasi hal yang buruk, sehingga kita sampai pada titik di mana kita nggak bisa lagi menjaga lisan. Apa yang dipikirin itu diomongin, apa yang dilihat itu dikomentarin, apa yang nggak patut buat diomongin itu dikeluarin. Kita pun akan jadi orang yang nggak punya perasaan dan nggak punya adab. Tentu aja, ini akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita akan dijauhkan oleh rezeki yang seharusnya bisa kita dapatkan. Kita pun mesti sadar kalau nggak ada yang selamat dari mulut manusia. Apapun yang kita lakukan akan selalu dikomentarin. Kerja baik dikomentari, nggak ngapa-ngapain juga dikomentari. Mereka akan selalu menemukan celah untuk dijadikan bahan. Ada kisah terkenal tentang ayah, anak, dan keledai. Suatu ketika, sang ayah menunggangi seekor keledai, sementara sang anak itu berjalan di sampingnya. Mereka terus berjalan hingga sampai ke suatu pasar. Di sana, sang ayah dikomentari orang lain. Mereka bilang, "Lihatlah sang ayah itu. Mereka tega membiarkan anaknya berjalan sendirian." Mendengar itu,
Sang ayah pun turun dari keledainya. Sekarang gantian, sang anak yang menaiki keledai tersebut. Mereka terus berjalan hingga sampai pada pasar yang lainnya. Sesampainya di sana, sang anak dikomentari oleh orang lain. Mereka bilang, sang anak nggak mempunyai belas kasih. Dia tega membiarkan orang tuanya yang tua berjalan sendirian, sementara dia enak-enakan naik keledai. Mendengar perkataan tersebut, sang ayah pun ikut menaiki keledai, hingga akhirnya mereka sampai di pasar yang lainnya. Di sana, sang ayah dan anak itu masih dikomentari oleh orang lain. Mereka berkata, ayah dan anak ini gak punya rasa belas kasihan. Mereka tega menaiki keledai yang kurus secara bersamaan. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang beracun? Banyak orang yang belum tahu kalau memutus silaturahmi itu hanya berlaku untuk kerabat dekat. Sila artinya adalah hubungan, sementara rahim adalah punya hubungan darah. Bahkan dari kalangan ustadz pun masih salah memahami ini. Mereka beranggapan kalau berhenti berinteraksi dengan semua orang itu memutus tali silaturahmi. Padahal kenyataannya, nggak semua orang itu harus didekati. Ada batasan yang harus dibuat agar kita nggak kehilangan arah. Karena perilaku kita itu sebaik perilaku orang-orang terdekat kita. Sebagai manusia, kita secara nggak sadar meniru perilaku buruk orang lain. Ada pertukaran nilai saat kita berinteraksi dengan orang lain. Bisa aja, apa yang dulunya kita anggap penting, menjadi nggak penting lagi. Ini terjadi karena kita berinteraksi dengan orang yang berbeda. Jangankan nilai-nilai kebaikan seperti adab dan kesopanan. Pas ngelihat orang yang sedang nguap, secara nggak sadar kita juga ikutan ngantuk. Makanya, kalau suatu lingkungan udah kerasa nggak kondusif, tinggalkan. Kalau teman dan sahabat membuat kita jauh dari kebaikan, tinggalkan. Nggak semua orang harus dideketin. Jangan sampai kita menormalisasi hal yang buruk. Jangan sampai kita kehilangan arah. Kita bebas untuk berhenti berinteraksi dengan siapapun. Karena memutus tali silaturahmi, itu hanya berlaku untuk kerabat dekat. Gimana kalau keluarga kita adalah orang yang toksik? Kita harus membatasi interaksi, tetapi tetap saling bertegur sapa. Kita nggak boleh memutus tali silaturahmi dengan kerabat dekat, walaupun mereka toksik. Suatu ketika, seorang kafir yang bernama Wahsy telah membunuh paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia datang kepada Nabi, lalu meminta maaf kepada beliau. Nabi pun memaafkan dan memperlakukan Wahsy dengan baik. Namun, Nabi mengatakan kepada Wahsy untuk menjaga jarak. Nabi khawatir dengan melihat wajah Wahsy, dia akan mengingat pamannya. Inilah pentingnya menjaga hati. Akan sangat sulit bagi kita untuk menjaga hati di tengah lingkungan yang toksik. Kita akan kehilangan kendali atas nilai-nilai yang kita pegang. Lain ceritanya ketika kita dekat dengan orang yang beracun. Maka berkata kasar itu akan menjadi hal yang normal. Jika punya kerabat yang perilakunya buruk, tetap sayangi mereka. Biarkan mereka tetap menjadi mereka, karena perubahan itu berasal dari diri mereka sendiri. Jika berada dalam lingkungan yang buruk, sadari bahwa semuanya bersifat sementara. Nggak ada yang bertahan selamanya. Apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Preman yang kita sangka sering mengganggu, itu akhirnya meninggal karena sering mabuk-mabukan. Begitu juga dengan tetangga yang beracun, yang terpaksa harus pindah karena nggak bisa bayar kontrakan. Begitu juga dengan bos yang kita sangka akan terus menekan kita, ternyata harus dipindah tugaskan ke kantor yang lain. Kita mesti menyadari satu hal yang sederhana ini, karena keseimbangan akan datang ketika kita menerapkan pemikiran ini. Kita akan optimis untuk melihat masa depan, dan secara nggak langsung mempengaruhi keputusan yang kita ambil saat ini. Dengan ngelakuin ini, maka kita akan tahan walaupun berada dalam lingkungan yang paling toksik sekalipun. Persepsi adalah kunci. Kita harus menyadari kalau kebahagiaan itu ada di tangan kita sendiri. Mungkin terdengar ekstrim, tetapi perselingkuhan bukanlah hal yang menyakitkan. Kenyataannya, begitu banyak perselingkuhan yang terjadi di sekitar kita, tetapi bukan selingkuhnya lah yang membuat kita sedih. Contohnya, ketika si A selingkuh dengan si B, kita nggak ngerasain apa-apa. Kalaupun sedih, kita cuma heran. Kenapa si A tega selingkuh dari si C? Begitu juga ketika pasangan kita itu selingkuh dengan orang lain. Perselingkuhan itu nggak membuat kita sedih. Yang bikin kita sedih adalah ketika kita tahu bahwa pasangan kita telah selingkuh. Ini artinya, kitalah yang mengizinkan diri kita untuk sedih. Karena pada awalnya, aktivitas itu sendiri nggak membuat kita sedih. Yang salah bukanlah aktivitasnya, tetapi arti yang kita berikan kepada aktivitas tersebut. Kesimpulannya, ketika teman-teman berada di lingkungan yang toksik,
bersabarlah. Dalam bahasa Arab, sabar artinya adalah menahan. Apapun bentuknya, kita harus bisa menahan diri dari rasa amarah, karena membalas perilaku buruk hanya akan menjatuhkan martabat kita. Dan kalau kita kesulitan untuk menahan emosi, kita bisa membatasi interaksi. Dengan ini, kita bisa menjaga hati. Seenggaknya kita nggak menormalisasi hal yang jelek. Untuk kerabat dekat, kita nggak boleh memutus tali silaturahmi. Buat teman-teman yang suka ngomong sembarangan, jagalah lisanmu. Kita nggak pernah tahu seberapa berat hidup orang lain. Bukannya nggak mungkin. Orang yang kita bercandai tersebut adalah orang yang akan kita mintai tolong di kemudian hari. Kita nggak pernah tahu rezeki seseorang. Bisa aja, bercandaan kecil yang kita lakukan itu memutuskan rezeki kita di masa depan. Mungkin orang lain mudah melupakan kebaikanmu, tetapi mereka nggak akan lupa bagaimana cara kamu memperlakukan mereka.